Karena kadang-kadang ada orang yang ingin memulai UMKM itu takut ya, karena takut gagal, takut nggak laku. Menurut teknisnya Bli nih, bagaimana bisa nggak menceritakan pengalamannya? Niat, keberanian gitu. Cuma kita tidak bisa sampai sana aja. Kita juga harus punya ciri khas. Keterlibatan pemerintah itu pasti kan sedikit tidaknya pasti ada. Bagaimana peran serta pemerintah terhadap UMKM? Kabupaten Kota Denpasar yang dari support dari awal 2005 bikin WH dan disupport sama Kota Denpasar sampai saat ini. Dalam arti support siapa lagi yang pakai produk Bali kalau bukan orang Bali. Kritik dan saran atau masukan agar nanti bisa mengembangkan desa terkait dengan UMKM desa. Kalau kritik dan saran itu cara kinerja keseluruhan kita sudah tahu, tapi di bagian UMKM itu memang kita bukan desa wisata ya. Betul. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Degenta. Oi, kita ketemu lagi nih di acara yang cukup bergengsi di Desa Tegalarum. Itu adalah podcast Genta dengan mendatangkan narasumber dari berbagai bidang. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber ya yang cukup ya mungkin bisa menginspirasi nanti teman-teman di rumah yang bergelut di bidang UMKM. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kepada semua penonton untuk like, comment, subscribe dan pencet tombol lonceng untuk perkembangan dari podcast kita ini. Baik, biar tidak berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah seorang UMKM yang bergelut di bidang fashion. Tadi saya dengar-dengar sedikit sudah memasuki F&B atau dari bagian makan-makan. Selamat datang Bli, Om Swastiastu. Bli yang namanya Iputu Wahyu Dwi Nata, betul ya? Selamat datang di podcast kami Bli. Mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi nanti kepada penonton atau masyarakat Desa Tegalarum pada khususnya. Sebelum panjang lebar, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, banyak nih teman-teman yang belum kenal. Baik, dipersilakan. Ya, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iputu Wahyu Dwi Nata. Saya merupakan salah satu owner dari bisnis keluarga atau rintisan yang dibuat oleh almarhum orang tua saya. Sekarang saya melanjutkan itu berhubungan dengan produk kria, fashion kria, yaitu kita membuat atau memproduksi tas kulit. Bahannya kulit sapi, tapi kita punya ciri khas, sebuah keunikan yang kita punya sebagai karakter bisnis kita atau karakter usaha kita, yaitu kita mengukir dan juga melukis. Dilukis, kulitnya dilukis ya, Bia. Jadi kulit sapi itu, lembaran itu kita ukir dulu dan kita lukis, baru kita jadikan tas. Nah, kita menggunakan motif-motif Bali sebagai dasar kita mengukir dan melukis. Jadi tujuan nama brand kita itu WH Bali, WHWH, dengan tujuan atau visinya itu kita pengen memperkenalkan ukiran Bali gitu. Kalau awal-awal sih fokusnya ukiran Bali, tapi makin kesini kita makin kembangkan ke budayanya Bali. Jadi bukan hanya ukiran-ukiran seperti patra, tapi juga budaya seperti barong, tari-tarian itu kita ukir, kita jadi. Mulai dah ke karakter-karakter ya. Ya, kita kembangkan karakter-karakternya. Selain tas, kita juga bikin sandal, dompet yang berhubungan dengan kulit istilahnya, tapi dengan ciri khasnya kita. Itu sedikit tentang bisnisnya, tapi kita jualannya selain di Bali, kita juga biasa ikut-ikut pameran dengan pemerintah, baik itu di Bali sendiri maupun di luar Bali, misalkan di Jakarta, yang berhubungan dengan kegiatan fashion maupun kria. Oke. Berarti kalau untuk bahan itu didapat dari mana, Bi? Bahan-bahan itu? Kalau kita bahan itu belinya di Bali. Oh, ada ya berarti pabrik ya. Cuma bahan itu datangnya dari Jawa. Oke. Bahan datang dari Jawa, datang ke Bali, berarti diambil sama belinya. Baru diolah lagi ya. Karena memang di Bali belum ada
penyuplai kulit yang memang besar. Oh, maksudnya beda ya, harus ada pabriknya baru bisa ya. Di sini kan baru Penyamakan ya, itu yang ya itu belum. ya susah ya. Wih, sudah melanglang buana ini sepertinya. Terus tadi dengan kalau nggak salah ada apa kayak kuliner ya, usaha yang baru ya. Iya. Oke, biar teman-teman tahu. Itu baru sih, baru. Jadi kita nyuplai cemilan atau makanan yang memang khas Bali juga. Di sini kan juga ada beberapa cemilan yang khas Bali itu jadikan oleh-oleh. Tapi saya menyasar supermarket, cuma supermarket yang memang berada di daerah-daerah wisata. Misalnya supermarket daerah Seminyak, supermarket daerah Ubud. Itu. Jadi kita menyuplai cemilan-cemilan di sana. Di situ sampingan lah istilahnya. Tapi kan lumayan hasilnya ya. Sampingan tapi ya Bisnis menghidupkan. kan gitu. Ya, Ini secara surut ya. Ini surut kita kalau Nggak nunggu inovasi dia lagi ya lama. bangun-bangun. Iya, betul. Kita coba sesuatu. Inovasi terus ya, berkembang terus. Ya, semoga nanti bisa menjadi inspirasi juga, Bli. Mungkin ini ada beberapa hal yang banyak yang ditanyakan bagaimana sih. Karena kadang-kadang ada orang yang ingin memulai UMKM tuh takut ya. Karena takut gagal, takut nggak laku. Tapi menurut teknisnya Bli nih, bagaimana bisa nggak menceritakan pengalamannya Bli awal, biar nanti teman-teman bisa terinspirasi, ada oh mungkin bisa nih ditiru nih caranya nih gitu. Coba. Kalau saya kan ini bisnis yang sudah dihidupkan oleh orang tua. Tugas saya sebenarnya melanjutkan gitu. Betul. Cuma kadang kan orang mikir baik loh gampang ngelanjutin itu. Iya. Cuma ngelanjutin itu sebenarnya pressure-nya atau tekanannya sama dengan yang membuat ulang, membuat baru lah istilahnya. Karena kita harus mikir kalau misalkan kita mau lanjut nih, kita mau dengan apa, mau dirubah karena mau dirubah kah atau mau ngikutin, kalau mau ngikuti bagaimana. Sedangkan orang tua sekarang yang bikin pun sudah nggak ada, sudah almarhum. Jadi saya begini berpikirnya bahwa bisnis itu menurut saya kita bisa, kalau modal kan kita sekarang sudah nggak kesulitan mencari modal. Banyak hal yang bisa kita, banyak cara lah untuk bisa mendapatkan modal istilahnya. Tapi yang paling menurut saya challenge-nya paling besar dari bisnis itu adalah punya karakter atau ciri khas ya, signature lah istilahnya. Kalau saya punya konsepnya bahwa bisnis sekarang tuh UMKM banyak banget Bli. Ya, betul. UMKM sudah banyak, produk sudah berbagai macam. Cuma yang menurut saya yang buat kita bisa bertahan itu adalah karakter. Ada nilai uniknya ya, atau nilai bedanya dari yang lain ya. Kualitas sudah pasti sama ya, kurang lebih ya. Sudah kayak kalau tidak ada kualitas ya karena banyak pemainnya ya pasti kalah. Tapi kualitas kan sudah nomor 0 lah sih. Yang perlu, yang membuat kita dilihat atau dinotis atau diingat lah, itu kan ciri khas atau signature kita. Iya, betul. Jadi yang mungkin kalau yang sekarang misalkan selain keberanian, nah kalau misalkan kita dengar-dengar lah podcast atau cerita-cerita lain kan intinya niat, keberanian gitu. Cuma kita tidak bisa sampai sana aja. Dalam arti kita juga harus punya signature. Kita harus punya ciri khas, uniqueness. Bukan berarti sesuatu yang beda banget yang belum pernah ada. Ya, belum juga. Tapi something, jadi bukan cuma produk aja yang bisa dijadikan signature atau keunikan. Bahkan cara kita berjualan pun bisa. Teknik penjualannya ya. Semua harus benar-benar di konsep yang benar-benar kita gitu. Yang benar-benar sesuai dengan keahlian, hobi, kenyamanan kita lah istilahnya ya. Jadi buat something yang berbeda lah, bukan yang kayak ya apalagi ramai sekarang ini. Berarti itu lagi pindah. Ya berarti pada intinya kalau berusaha itu konsisten juga perlu ya. Konsisten artinya konsisten dalam kita punya kayak seperti Bli nih, bidangnya tas, sandal dan konsisten di bidang itu. Oh, kita harus inovasi gitu mungkin maksudnya. Harus bagaimana ganti gambar dari yang dari patre berubah menjadi dari karakter Bali gitu mungkin maksudnya. Dan mungkin juga kalau bahan baku tuh pernah mengganggu nggak dari segi produksi? Kalau bahan baku
Kenapa saya milihnya sapi? Karena Heeh. kulit sapi itu paling gampang dicari. Oh, ya betul betul Paling betul. gampang dicari dan awetnya dia paling awet lah Paling istilahnya. awet ya? Kalau kita bikin tas kan pilihannya banyak. Kita bisa bikin dari kain, Betul. kain biasa, kain endak dan lain Ah, sebagainya. Cuma kulit ini menurut saya tahannya benar-benar yang long last, panjang lah, ya. panjang. Jadi itu yang membuat saya, dan juga gampang dicari gitu istilahnya, bukan yang sulit lah. Enggak. Pernah nggak beli mencoba untuk membuat tas dari bahan-bahan sintetis gitu misalnya? Ah, kalau Kan itu kan kadang-kadang ada yang suka gitu. ya benar. Beli biar agak bisa terjangkau nih harganya, bisa nggak pakai buat sintetis gitu? Kita nggak mulu ya. Oh. Kalau produk aslinya WH benar-benar yang apa namanya istilahnya, produk kita, desain kita itu memang full sapi. Ya. Kenapa? Karena kita kan ukir. Nah, ukir itu kan digetok resikonya kan tinggi. Jadi kulit sapi murni enggak yang bisa digetok itu karena ketebalan dia. Oh. Tapi kalau sintetis itu enggak nggak timbul ya, nggak. Cuma biasanya kombinasi itu pernah, tapi by request. Oh, Jadi ya. kan ada juga pelanggan yang mungkin dia pesannya beberapa, misalkan lebih dari 2, lebih dari 5 misalkan. Nah itu mungkin harganya mau ditekan. Iya, dia ditekan. Jadi disiasati istilahnya ya. Tapi kita ngomong bahwa Ya, ini pakai bahan ini ada beberapa ya, bahan, dengan budget kalau segini ini harga sekian, ya. sekian, Menyesuaikan budget. kalau pakai kain sekian gitu. Jadi Iya. mereka tetap bisa milih, dan mereka tahu lah, kalau kita juga kasih tahu lah bahwa kalau sintetis bedanya seperti Ini, ini. ya betul. Ya. Yang penting tapi kualitas tetap harus dijaga ya beli ya. Nah, kalau kualitas kan intinya bahwa setiap harga itu ada kualitas. Oh ya, ada harga ada kualitas. Betul juga. Terus kalau menurut beli nih, kan ya sebagai UMKM ya, keterlibatan pemerintah itu pasti kan sedikit tidaknya pasti ada. Entah itu pemerintah kota, pemerintah pusat, entah pemerintah desa, minim yang paling dekat lah kita nih, pemerintah desa Tegalarum. Menurut beli ini bagaimana istilahnya peran serta pemerintah terhadap UMKM. Nah, yang kan beli udah punya usaha nih, ada nggak feedback atau bantuan atau dan lain sebagainya? Kebetulan memang WH ini juga disupport, benar-benar bisa disupport oleh pemerintahnya, baik itu provinsi, nasional, provinsi, maupun kabupaten kota. Ya. Kabupaten Kota Denpasar itu yang dari support dari awal. Dari awal berdirinya itu disupport sama Kabupaten Kota Denpasar di tahun 2005, itu orang tua saya. 2005 bikin WH dan disupport sama Kota Denpasar untuk bisa berkembang. Semakin provinsi sebenarnya support sampai saat ini, sampai ke pemimpinan pejabat yang tahun ini pun sampai kemarin sebelum jeda support banget. Dalam arti support ya, siapa lagi yang pakai produk Bali kalau bukan orang Bali. Iya betul. Tagline seperti itu tuh, lokal support lokal katanya kalau nggak salah. Sampai pejabat nomor 1 pun di Bali bilang begitu, kan sangat membantu kita ya. Iya, kalau bukan orang Bali lagi, siapa lagi? Kata-kata seperti itu tuh benar-benar support. Selain support dalam arti ada pameran ke luar, kita bikin acara misalkan PKB itu Astungkara, kita tetap ikut ya pamerannya ya. PKB Denpasar Festival karena kita disupport sama Kota Denpasar, Astungkara kita tetap ikut. Itu aja sudah sangat-sangat membantu untuk pemasaran kita ya. Dalam arti UMKM apa sih yang butuh? Pemasaran kan gitu istilahnya, biar muter tetap juga. Karena kita nggak tahu kan habis pandemi kan kondisi kan ekonomi kan masih berubah, masih naik turun, masih belum stabil. Jadi dengan bantuan-bantuan event, pameran-pameran, kegiatan penjualan seperti itu benar-benar sangat support, benar-benar sangat bagus sampai ke tingkat nasional misalkan. Mungkin Wenten desa seperti desa Tegalarum bikin acara seperti Key Podcast misalkan, sebenarnya juga membantu dalam arti kita tuh UMKM itu sebenarnya pemasarannya agak
sulit. Mm-mm. Kayak gitu ya. Kita kan nggak mungkin nih bikin. Kadang-kadang bingung juga mau masarinnya kemana ya. Itu udah makanya cari kemana. Terus kita harus beli equipment lagi. Iya, kan, bayar alat. lagi ya. Alat juga kan nggak murah. Iya. Nah, terus bagaimana caranya dan lain sebagainya. Sedangkan UMKM itu untuk produksi aja Sudah syukur. sudah habis produksi, mikirin desain, Iya. eksekusi, Itu. terus berapa desain kan nggak cuma satu juga kan, makanya support seperti ini memang membantu sih, benar-benar sangat membantu. Kita juga kebetulan dibina sama Bank Indonesia, itu juga sangat membantu kalau dari tingkat provinsi maupun nasional. Jadi kalau yang sekelas desa pun tidak ada kata yang nggak ada efeknya. Menurut saya sih semua ada efeknya. Anggap seperti kemarin-kemarin Desa Tegal Harum kedatangan tamu-tamu kan, ya, kunjungan karena kebetulan mereka menang award kan. Jadi kunjungan datang, ada salah satu programnya bahwa dia pengen desa pengen memperkenalkan produk-produk UMKM sekitar. Itu sangat membantu sih, dalam arti orang luar tahu produk kita. Kita kan hanya perlu membuat produk yang seperti saya bilang tadi, punya ciri khas, berkualitas. Nah, ketika ada orang yang mau support kan sangat mempermudah kita lah istilahnya, mempermudah. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti itu tuh bisa dibilang sangat berdampak. Selain kita perjuangan kita sendiri ya dengan keterbatasan UMKM kan tahu keterbatasan modal, kan gitu. SDM juga kita banyak-banyak, kadang ada beberapa punya pegawai pegawai ada, untuk produksi kita punya. Kalau untuk mendampingi saya ada 2 orang yang support untuk kegiatan penjualan. Gitu. Kalau diproduksinya di rumah nih, kita bagi ada untuk produksi jaritnya kita sediakan tempat. Tapi kalau melukis gitu di rumah ya. Sekalian showroom. Langsung galerian langsung di rumah ya. Berarti memang seperti itu teman-teman, karena UMKM itu seperti dibilang tadi, untuk membuat produk saja rasanya ya mutar otak lah ya. Untuk bisa cukup nih, ada modal segini udah cukup. Apalagi untuk pemasaran dengan hal-hal pameran, yang hal seperti ini jadi bisa terbantukan. Dan mungkin ini kalau ada teman-teman masukan atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa melalui kolom komentar. Nah, nanti saya bantu untuk menyampaikan pertanyaan dari teman-teman di rumah. Apa yang ingin ditanyakan seputar UMKM, ya silakan disampaikan di kolom komentar. Dan yang terakhir, setelah ini kan Bapak Perbekal Desa Tegal Harum sudah sekitar 5 tahun mengabdi, kurang lebih sudah mendekati sudah lebih ya kayaknya 5 tahun. Mungkin dari Bli ada nggak kritik dan saran atau masukan agar nanti bisa mengembangkan desa terkait dengan UMKM lah. Untuk Bli bagaimana, ada nggak masukan biar bisa disampaikan demi perkembangan desa kita, UMKM desa gitu. Kita kan kalau kritik dan saran itu dalam arti kalau secara kinerja keseluruhan kita sudah tahu dengan award-award yang didapatkan, sudah perlu lagi kita kritikkan saran. Tapi di bagian UMKM itu memang kita bukan desa wisata ya, seperti desa yang desa di Badung ya, kabupaten lain lah, Gianyar, Buleleng gitu. Ini apa segala macam, kita kan bukan seperti itu. Kita berdesa di kota. Mungkin itu ada challenge sendiri untuk gini UMKM-nya kan. Cuma beberapa program yang saya rasakan itu, misalkan kita misalkan kayak tadi saya bilang ada tamu datang, kunjungan dari luar daerah, kita di show diperlihatkan, itu sangat membantu sih, sangat membantu dalam arti ketika kita tuh pengennya kolaborasi ya istilahnya, kolaborasi yang lebih intens lagi, bahwa kita saling support ya. Ketika desa ini kan punya potensi, bukan cuma saya aja, misalkan ada beberapa UMKM yang ada di
Tegal Harum ini aja sudah bisa memperlihatkan seberapa kreatifnya desa Tegal Harum kan istilahnya. Dengan support-support seperti itu tuh benar-benar sangat membantu dan harusnya bisa lebih intens lagi lah istilahnya. Lebih intens lagi dalam arti kalau misalkan bisa desa Tegal Harum itu benar-benar mensupport semua kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu dengan Melibatkan ya. pertama melibatkan, Oh ya. kedua menyerap apa yang diproduksi oleh desa Tegal Harum sendiri sih. Iya betul. Saya berharap sih gini ya, saya berharap karena sekarang tuh tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu sudah punya power yang sama sih. Dalam arti desa itu bukan lagi nggak mungkin untuk bisa keluar, udah nggak mungkin lah, udah bukan sesuatu yang mustahil, udah benar-benar bisa istilahnya desa yang memperlihatkan kinerjanya luar ya, bukan cuma di luar Bali tapi bahkan keluar negeri. Kota ya betul. Nah, desa mungkin punya kinerja mereka, tapi mereka bisa memperlihatkan juga bahwa ini loh orang-orang kreatif. Istilahnya kayak memamerkan sedikit ya potensi-potensi yang ada di desa ya. Selain kinerjanya yang sudah oke, misalkan ini kreatifnya. Gitu. Kreativitas. Ya, bisa melibatkan kita. Bisa misalkan dengan bentuk kunjungan, dengan bentuk showcase, dengan bentuk apapun. Kerjasama yang mungkin dilakukan, kita bisa dilibatkan. Saya rasa sih perkembangan desa itu bukan lagi nggak mungkin ya istilahnya, bukan nggak mungkin lagi, udah dengan link-link yang atau koneksi-koneksi atau kesempatan-kesempatan yang mereka punya, dengan kita diajak atau dilibatkan atau diserap ininya dengan semua hal yang kita punya lah istilahnya, bukan nggak mungkin. Saya kan istilahnya bisa berkembang, WH ini bisa berkembang karena ada juga pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang merasa bahwa Bali itu bisa dikenalkan oleh produk saya. Mulai dari produk, orang sudah tahu ya bahwa ini kerjaan produk orang Bali nih. Gitu. Bali yang bikin ini ciri khasnya Bali. Ciri khas ya. Membuat kesan dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma saya, bahkan dan lain sebagainya kan lain dan lain sebagainya kan juga. Nah, saya melihat bahwa banyak potensi di sini. Di desa Tegal Harum aja tetangga-tetangga atau orang-orang sekitar. Ya, berarti saling merangkul itu artinya dibutuhkan juga dari teman-teman di UMKM. Salah satunya ya pameran itu tadi. Misalnya ada kegiatan, nah mudah-mudahan nanti kalau nggak salah bakal ada festival nih ke depan nih. Mudah-mudahan nanti bisa mengajak UMKM yang ada baik itu dari segi UMKM fashion seperti beli kuliner, karena banyak kuliner banyak sekali kok. Saya tahu ada yang buat keripik apa mungkin yang belum terekspos lah. Nah, nanti biar bisa dimunculkan di festival bahwa sebenarnya kita loh di desa kaya lah akan dengan bantu juga perekonomian dari pemerintah itu sendiri. Baik Bli, mungkin saya ucapkan terima kasih ini atas kehadirannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan kepada teman-teman mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan pelakuan. Dan sebelum diakhiri, saya ingatkan kembali kepada teman-teman di rumah untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk memencet tombol lonceng demi perkembangan dari podcast Genta kali ini. Baik Bli, sebelum diakhiri Bli, saya akan memberikan sedikit oleh-oleh. Oleh-olehnya nggak ngasih duit sih, cuma ngasih kenang-kenangan lah ya, berupa piagam karena sudah menjadi hadir dan menjadi narasumber kami. Tunggu sebentar. Nah, ini Bli, bisa diterima, terima kasih. Semoga bisa hadir kembali sebagai narasumber yang lain nanti. Ya. Baik, itu tadi bincang-bincang santai dan bincang-bincang hangat kita bersama Bapak Wahyu yang bersedia hadir pada hari ini, yang membagi pengetahuan beliau terhadap UMKM yang berada di Desa Tegal Harum. Sekali lagi, sampai jumpa di video Degenta selanjutnya yang lebih menarik dan lebih
informatif. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.